Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhat tullab, santri pesantren Mahfazah Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengawali pembelajaran sirah di tahun ajaran 2021-2022 dan insyaallah hari ini kita akan bahas tentang latar belakang berdirinya khalifah kekhalifahan Bani Umayyah. Karena insya Allah di kelas 11 kita bahas tentang Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Dan anak-anakku sekalian, semoga Allah berikan kepada antum kesehatan, kemudian Allah tambahkan ilmu kepada antum semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah atau kekhalifahan Bani Umayyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kekhalifahan Bani Umayyah atau Daulah Umayyah tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kita yang pertama mengambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu an-nubuwwatu fikum ma syaa Allah. An takuna thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Fatakunu ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha thumma takunu mulkan 'adhan fayakunu ma syaa Allah an yakuna thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha thumma takunu mulkan jabariyah fatakunu ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kalau sekalian, ini adalah hadis yang panjang yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Musnad Abu Dawud, kemudian juga sunnahnya Al-Bazzar, ya. Dan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Albani bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Apa arti hadis ini? Hadis ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, di era kalian terdapat zaman kenabian, ya. Ini bicara di depan para sahabat, zaman kenabian dan zaman nubuwah. Nabi SAW memimpin langsung dakwah, memimpin langsung umat, dan yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW membawa dinul Islam itu beliau selama 23 tahun. Mulai dari usia 40 tahun dia dilantik, dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Maka an-nubuwah kenabian itu berlangsung selama 23 tahun. Atas kehendak Allah, kenabian itu ada, lalu diangkat oleh Allah atas kehendaknya pula. Lalu akan ada khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Nah ini, Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat bahwa setelah beliau wafat, nanti ada khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Artinya apa? Yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Apa yang didakwahkan oleh Nabi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW diikuti oleh khilafah, yaitu kekhalifahan. Kekhalifahan yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 khalifah ini adalah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan atas kehendaknya Allah, kehendak Allah, lalu diangkat, ya, atas kehendaknya pula. Kemudian kata Rasulullah, akan ada kekuasaan zalim. Ia ada di atas kehendaknya dan akan diangkat atas kehendaknya. Ya, jadi yang ketiga adalah masa kekuasaan, mulkan, ya, masa raja-raja.
ya. Tetapi nanti ada raja-raja yang dolim, ada raja-raja yang lurus, ada yang ambisius dengan dunia dan lain sebagainya. Ala kulli hal mereka adalah eh, mewarisi estafet dakwah Islam. Kemudian akan ada kata Rasulullah kekuasaan diktator. Ya, ia ada atas kehendak Allah SWT dan akan diangkat atas kehendaknya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti jalan kenabian, ya, lalu Nabi diam. Jadi di akhir daripada periode kepemimpinan itu nanti akan hadir khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Ya, kemudian Nabi diam. Artinya apa? Ini adalah akhir. Anak kalian dilakukan oleh Allah SWT. Hadis ini memberikan isyarat pada kita bahwa kepemimpinan Islam itu, kepemimpinan dakwah itu sudah ada isyaratnya. Ya, dan nanti mulai dari Rasulullah, kemudian khalifah, kemudian nanti daulah itu nanti mulkan para raja-raja. Ya, nanti ada raja-raja yang diktator, ada yang cinta dunia dan sebagainya. Karena semakin kesini, sekalian, maka semakin krisis di dalam kepemimpinan. Dan di akhir nanti akan ada khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Ya, saya menyebutkan khilafah bukan menyebutkan satu jenis kelompok, bukan. Ya, tapi nanti ciri-ciri disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini adalah sahih. Dan di mukadimah ini saya akan perlihatkan antum semuanya. Ini kekuasaan Daulah Umayyah, ya, mulai dari tahun 41 Hijriah, ya, kemudian sampai 60 Hijriah, 64, 65 itu terus berganti, ya. Kemudian 86, 94, 99, 101, 105, 125, 126, 126, 127 hingga 132 Hijriah, dan itu adalah akhir daripada Daulah Umayyah atau kekhalifahan Bani Umayyah yang kemudian dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah dimulai di tahun 132 Hijriah. Ini adalah periode yang nanti antum harus pahami, ya, dimulai dari 41 Hijriah. Baik, anak sekalian, apa yang melatar belakangi terjadinya atau lahirnya Daulah Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah, ya. Saya tidak menarik panjang dari kronologi sebelum-sebelumnya, tapi saya akan persingkat saja. Saya ambil dari setelah wafatnya khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, maka setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penduduk Irak membaiat Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali yaitu anak Ali, anaknya Ali radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hasan. Hasannya adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu Khalifah Ali meninggal, ya, Khalifah yang kuat meninggal, maka penduduk Irak sepakat membaiat Hasan. Karena Hasan punya tipikal kepemimpinan yang baik, karakter yang baik, akhlak yang baik, punya jiwa memimpin. Ya, maka Hasan dibaiat oleh masyarakat Irak. Yang kedua, terbukanya kesempatan bagi Bani Umayyah untuk mendominasi kekuasaan Islam, yang mereka merupakan keturunan Umayyah bin Abdus Syam, salah satu tokoh sebelum Islam datang. Nah sekalian, ya, itu di Irak. Tapi di belahan lain, ya, terutama di Syam, karena Syam ini yang memimpin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur itu lebih dari 20 tahun. Dan Syam itu luas. Ya, hari ini Syam itu meliputi 4 negara. Yordania, Lebanon, Palestina, dan satu lagi adalah Suriah. Nama Muawiyah itu menjadi sosok yang sangat luar biasa. Memimpin dengan penuh keadilan, keberanian, ya, kemudian perluasan
area Islam di tangan beliau itu semakin meluas. Keadilan, kebijaksanaan, ya, itu Masya Allah luar biasa. Maka ini menjadi kesempatan ketika Khalifah Ali meninggal, Muawiyah menjadi eh, orang yang diunggulkan atau yang dikandidatkan, yang didamba-dambakan oleh masyarakat Syam pula. Lebih-lebih beliau adalah keturunan Bani Umayyah, ya, bin Abdi Syam, salah satu tokoh sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, beliau sudah merupakan keturunan tokoh, ya. Ini memiliki kesempatan emas untuk menjadi kandidat pengganti Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian nama besar Abu Sufyan sendiri, ya, ayah daripada Muawiyah yang sangat terhormat saat itu. Karena Muawiyah bin Sufyan, apalagi sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling berani, pemimpin kafilah dagang, dan termasuk pemimpin peperangan-peperangan. Ya, kita mengenal sebelum beliau Islam, beliau sangat memusuhi Islam, tetapi kemudian Allah berikan hidayah kepadanya di peristiwa Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, beliau mendapatkan hidayah Islam. Nah, nama kebesaran ayah daripada Muawiyah yaitu Sufyan bin Harb itu juga menjadi latar belakang terangkatnya Muawiyah menjadi kandidat pengganti Khalifah Ali radhiyallahu anhu yang wafat. Nah, kemudian sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdengar kabar. Ketika terdengar kabar informasi yang masuk ke Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Hasan radhiyallahu anhu sedang mempersiapkan pasukan untuk memeranginya. Ini beritanya seperti itu. Ya, beritanya seperti itu. Karena antum jangan membayangkan seperti hari ini. Informasi begitu mudahnya. Dengan sentuhan tangan. Hitungannya per detik. Kita bisa mendapatkan update informasi secepat kilat. Zaman dulu tidak seperti itu, akhi. Ya, maka mudah sekali bagi orang-orang yang menyusup, orang yang ingin memecah belah, itu memutarbalikkan fakta melalui informasi atau berita yang beredar. Sangat mudah sekali. Ya. Yang terdengar dalam telinga Muawiyah adalah Hasan memeranginya. Karena ingat ikhwan sekalian bahwa di masa itu banyak sekali orang-orang penebar fitnah yang ingin terjadi tidak menginginkan hadirnya kenyamanan, ketentraman. Di situ ada Syiah yang ingin menghancurkan Islam tentunya, dan di situ juga ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang wajahnya seperti Islam, dohiri seperti Islam, pada di belakang itu musuh Islam. Maka berita itu sangat menjadi strategis untuk menggulingkan, menghancurkan atau memecah belah persatuan sebuah komunitas, termasuk persatuan Islam. Muncullah kekhawatiran. Begitu yang terdengar oleh Muawiyah bahwa Hasan datang untuk memerangi, maka Muawiyah khawatir. Khawatir apa? Khawatir akan terjadi pertempuran, saling membunuh antar kaum muslimin yang pernah terjadi pada perang Siffin. Maka Muawiyah mengutus 2 orang sahabat terbaiknya. Nah, ini Masya Allah Muawiyah. Begitu beritanya muncul akan menyerang, maka dia mengutus 2 orang, ya, sekaligus nanti adalah untuk tabayun, dan sekaligus 2 orang ini adalah orang ahli diplomatika. Bagaimana untuk mendamaikan dengan dialognya yang tenang, menyejukkan. Nah, orang pertama yang diutus adalah Abdurrahman bin Samurah dan Abdurrahman bin Amir. Ya, misi mereka adalah untuk tabayun informasi, juga yang paling penting adalah merundingkan perdamaian. Dan Allah menghendaki kebaikan kepada Al-Hasan dengan menyetujui perdamaian. Masya Allah. Di luar dugaan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya, rela melepas jabatannya dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena umat Islam mendambakan perdamaian, ikhwan sekalian. Ya. Umat Islam mendambakan perdamaian.
perpecahan, permusuhan itu yang diinginkan oleh orang-orang firqah-firqah yang beredar saat itu, yang tujuannya Islam itu tidak berkembang. Syiah, ya, kemudian orang-orang munafik juga ada peranan orang Yahudi, ya. Maka demi mencegah pertumpahan darah umat Nabi Muhammad SAW, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan jabatan dengan penuh kerelaan, bukan keterpaksaan. Ini Masya Allah, banyak sejarah versi orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu menuliskan bahwa Hasan bin Ali karena terpaksa, padahal tidak. Hasan bin Ali menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah dengan penuh keikhlasan untuk kemaslahatan yang terbaik. Dan tahun terjadinya perdamaian itu di tahun 41 Hijriah dikenal dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah. Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan ini sangat dinanti-nantikan. Dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan pada tahun 41 Hijriah. Kemudian Muawiyah dibaiat menjadi khalifah, ya, Syam, Irak, dan seluruh negeri Islam. Kenapa dikatakan Syam dan Irak? Karena awalnya beliau memimpin Syam. Kemudian kenapa disebut Irak? Karena Hasan tadinya dibaiat oleh masyarakat Irak dan itu diserahkan oleh Muawiyah, dan seluruh negeri Islam di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, dan Muawiyah sebelum menjabat gubernur, Masya Allah, selama 20 tahun ini tidak sederhana, ikhwan sekalian. Banyak sekali karya-karyanya, banyak sekali yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk kemaslahatan umat. Dan ini juga telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, ini beni hadza sayyidun wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya cucuku ini, ya, adalah sayyid, penghulu. Siapa? Yaitu Hasan dan Husain. Ini adalah cucu Rasulullah SAW. Dan ini adalah Hasan, yang nantinya kata Rasulullah SAW akan menyatukan dua kelompok besar yang berseteru dari kaum muslimin. Dua kelompok itu adalah kelompok Muawiyah dan kelompoknya Ali. Dua-dua adalah sahabat Nabi yang Allah muliakan mereka, yang Allah ridho keduanya. Ya, tapi terjadi perselisihan. Namun terlepas dari itu semua, disitulah ada pihak ketiga yang mengeruhkan suasana hingga terjadi peperangan, ya, dan Hasan di tahun 41 Hijrah tampil sebagai membawa kedamaian, tahun perdamaian, Amul Jamaah. Kemudian sekalian, nanti antum bisa lihat ini petanya di Daulah Umayyah, ya. Antum bisa lihat mulai dari yang pertama Muawiyah 1. Kenapa saya sebut Muawiyah 1? Nanti ada Muawiyah 2. Kemudian Yazid, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Nah, ini 3 orang ini masih di bawah atau keturunan dari Abu Sufyan. Kemudian yang keempat lari kepada keturunan Abdul As, ya. Lari di situ Abdul As punya anak Al-Hakam, baru anaknya Marwan inilah melanjutkan estafet Daulah Umayyah. Beliau menjabat menjadi seorang raja atau khalifah yang keempat. Dilanjutkan oleh Abdul Malik, kemudian Al-Walid, ya, kemudian Sulaiman, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid 2, Hisham, Al-Walid 2, Yazid 3, Ibrahim, dan yang terakhir yang ke-14 adalah Marwan yang kedua. Ini orang-orang, mereka adalah yang menjadi pemimpin di saat kepemimpinan Daulah Umayyah,
dan Khalifah Bani Umayyah atau Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Anak sekalian, ini adalah prolog pengantar. Semoga pengantar ini menjadikan antum memahami yang kemudian nanti kita akan bahas satu persatu dari mereka, mulai dari karakter beliau, kemudian apa yang dilakukan mereka para pemimpin itu, sampai dalam kondisi bagaimana Islam ketika dipegang raja-raja ataupun khalifah-khalifah yang melanjutkan kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.